Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya mengikuti seminar antarbangsa Islam di Alam Melayu, Icon Imed yang ke-10 tahun 2021. Perkenalkan, saya dengan Intan Nurrahmi dari Universitas Islam Bandung, Indonesia, sebagai penulis pertama dalam paper kolaboratif ini. Baik, di sini izinkan saya untuk mempresentasikan paper ini yang berjudul Analisis Implementasi Green Sukuk terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah dan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Ramah Lingkungan di Indonesia. Saat ini, masyarakat sudah mulai peduli akan kesehatan finansial. Salah satu cara menjaga kesehatan finansial ialah dengan berinvestasi. Investasi kerap diartikan menjadi kegiatan yang dilakukan dengan memisahkan harta atau dana dan disimpan pada sarana investasi dengan mengharapkan di kemudian hari memperoleh nilai ekonomis. Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk investasi adalah sukuk. Dalam perkembangan sistem keuangan syariah kontemporer, sukuk termasuk produk yang paling inovatif. Baik masalah kerusakan lingkungan yang terus terjadi telah memunculkan isu-isu kesehatan dan kelestarian lingkungan yang menjadi trending topik. Terlebih bagi negara-negara berkembang yang rata-rata negaranya beremisi karbon ekstrim, termasuk di dalamnya Indonesia. Indonesia sebagai negara yang terus mengembangkan berbagai fasilitas untuk mendukung percepatan ekonomi, salah satunya mengembangkan infrastruktur. Dalam pengembangan tersebut memerlukan biaya yang sangat besar dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Maka diperlukanlah instrumen pendanaan yang mendukung proyek-proyek hijau ramah lingkungan untuk membantu pemerintah tersebut. Masyarakat bisa berkontribusi pada program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta Sustainable Development Goals. Dalam kajian literasinya, Fatwa MUI nomor 32 DSN MUI nomor 9 tahun 2002 dijelaskan bahwa sukuk merupakan suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Dalam hal ini, emiten juga berkewajiban membayarkan berupa bagi hasil atau fee dari hasil pendapatan dan membayar dana obligasi di saat jatuh tempo. Keuntungan yang akan didapat oleh pemegang obligasi syariah bukan berbentuk bunga, akan tetapi berbentuk bagi hasil. Sementara pengertian sukuk menurut AAOIV adalah sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak, manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Keputusan Ketua Bapepam nomor 9 A13 dan LK nomor 181 BL 2009 menjelaskan bahwa sukuk adalah surat berharga syariah dalam bentuk sertifikat atau kepemilikan yang nilainya sama. Berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 2008, sukuk pemerintah tentang surat berharga syariah negara atau SBSN, sukuk pemerintah diterbitkan untuk mendanai defisit APBN secara umum dan mendanai infrastruktur pemerintah. Penerbitan sukuk pemerintah untuk biaya infrastruktur juga merupakan langkah pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Green Sukuk merupakan instrumen pendanaan untuk mendukung proyek-proyek hijau yang berkontribusi pada program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta Sustainable Development Goals. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, sehingga pendekatan ini akan mengungkapkan secara deskriptif mengenai hasil penelitian yang diperoleh hasil dari analisis objek penelitian. Sedangkan metode penelitiannya adalah dengan menggunakan studi literatur, yaitu penelitian dengan cara menghimpun data-data yang berkaitan dengan penelitian dari berbagai sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dan pembahasan di sini, Indonesia adalah negara pertama di dunia yang menginisiasi sukuk hijau syariah, dan ini merupakan alat untuk mempromosikan peran Indonesia serta mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan di pasar keuangan Islam global. Selain itu, keluarnya sukuk hijau menjadi bukti keseriusan Indonesia terhadap kesepakatan Paris tahun 2016 untuk mendorong Indonesia dalam mengatasi dan bertahan terhadap perubahan iklim serta mewujudkan Indonesia sebagai negara yang rendah karbon. Terdapat beberapa faktor pendukung sehingga Green Sukuk berpeluang terus berkembang, di antaranya yang pertama, adanya peningkatan permintaan pasokan energi, yang kedua, peningkatan permintaan pembiayaan energi, yang ketiga, meningkatnya kesadaran investor terhadap social responsible investment, yang keempat, populasi atau jumlah penduduk muslim Indonesia yang besar, yang kelima, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, yang keenam, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur.
Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki program pembangunan infrastruktur terpadu yang terdapat dalam MP3EI, yaitu Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Program besar-besaran ini harus diselaraskan dengan konsep green infrastruktur agar sejalan dengan pengurangan emisi karbon. Di antara proyek potensial yang termasuk kategori green infrastruktur adalah pembangkit listrik dengan energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga panas bumi, serta moda transportasi massal terutama di kota-kota besar. Program pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama dalam strategi pembangunan nasional Indonesia dengan skema sukuk hijau. Green Sukuk atau bisa disebut juga dengan Sukuk Hijau merupakan surat berharga negara atau SBN berlandaskan syariah pertama di dunia yang mengusung ide pembiayaan pada proyek yang ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan 3 Sukuk Hijau global berdaulat pada tahun 2018, 2019, dan 2020 yang dialokasikan pada 5 sektor. Hal ini diharapkan dapat memitigasi dampak perubahan iklim dan adaptasi terhadap iklim yang terjadi, yang dikelola oleh beberapa kementerian, di antaranya itu Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Misalnya, Kementerian PUPR memiliki proyek untuk pengendalian banjir, pengelolaan sistem drainase, perkotaan utama, dan perlindungan wilayah pesisir senilai 501 miliar rupiah. Proyek hijau Kementerian Perhubungan adalah pengelolaan infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk perkereta apian senilai 165 miliar rupiah. Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, misalnya pembangunan infrastruktur energi melalui memanfaatkan berbagai sumber daya energi baru dan terbarukan dengan nilai proyek sebesar 743 miliar rupiah. ISDM juga memiliki proyek sanitasi perumahan dan pengelolaan air limbah dengan biaya 149,7 miliar rupiah. Berdasarkan laporan dari Green Sukuk Allocation dan Impact Report March 2020 disebutkan bahwa proyek Green Sukuk telah memberikan manfaat pada lingkungan yang diproyeksikan pada tahun 2018 sebanyak 5.776.497,49 ton emisi karbon berkurang dan pada tahun 2019 sebanyak 3.218.014,41 ton emisi karbon berkurang. Hal ini merupakan komitmen menuju masa depan yang rendah karbon. Berdasarkan gambar lokasi geografi tersebut, tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan sektor efisiensi energi, kemudian sektor energi terbarukan, selanjutnya sektor transportasi berkelanjutan, dan sektor pengelolaan sampah dan limbah ke energi. Selanjutnya yang terakhir yaitu ketahanan terhadap perubahan iklim untuk area dan sektor yang sangat rentan atau pengurangan resiko bencana. Dalam perkembangan Green Sukuk, Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi. Di antara tantangan tersebut adalah kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas, masih rendahnya pemahaman para pelaku pasar terhadap produk pasar modal syariah berbasis lingkungan, dan kurangnya sosialisasi produk investasi syariah. Kemudian Green Sukuk juga mungkin mempunyai resiko yang lebih tinggi. Proyek ramah lingkungan kemungkinan besar membutuhkan teknologi yang canggih. Yang terakhir yaitu karakteristik investor yang cenderung berbeda-beda. Pelaksanaan program ketahanan perubahan iklim membutuhkan investasi yang besar dan tidak hanya dapat ditutup oleh anggaran negara. Maka melalui program Instrumen Pendanaan Indonesia berupaya menjadi pengembangan berbagai instrumen keuangan yang inovatif melalui Green Sukuk dan SDGs. Dalam Climate Bonds Award diberikan kepada organisasi dan pemerintah dunia yang terus mendorong pembiayaan hijau dalam setahun terakhir yang sempat diraih oleh Indonesia pada tahun 2020. Kesimpulannya, penerbitan Green Sukuk tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah, tetapi juga merupakan alat yang menandakan dukungan Indonesia untuk proyek-proyek hijau yang berkontribusi pada program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta Sustainable Development Goals di dalam negeri maupun internasional, terutama di Asia Tenggara. Dengan salah satu program pembangunan infrastruktur terpadu yang terdapat dalam MP3EI, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang diselaraskan dengan konsep Green Infrastruktur. Demikian presentasi dari paper kami mengenai analisis implementasi Green Sukuk terhadap perkembangan ekonomi syariah dan pembiayaan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan di Indonesia pada Seminar Internasional Icon Imed yang ke-10 tahun 2021, Seminar Antarbangsa Islam di Alam Melayu. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.